Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini problem kita. Orang tua didik anak di rumah tidak cukup, dititipkan di sekolah. Sekolah ngolah anak tidak cukup, maka orang tua di rumah harus bisa bekerja sama. Karena tiga ini nggak bisa dipisahkan. Anak di sekolah 9 jam, sisanya di mana? Sama orang tuanya. Maka yang 9 nggak mungkin ngalahkan yang 15. Ya, di sekolah itu cuma 9 jam. Sisanya siapa? Ya orang tua. Maka tidak bisa pasrah bohongan, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Nah maka hari ini kenapa kita dikumpulkan di sini, salah satunya ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan Bapak Ibu, anak itu punya hak dari orang tuanya, itu ada 3 haknya. Istri nggak dipenuhi haknya sama suami, suaminya dosa nggak Bu? Suami punya hak dari istri, istrinya dosa nggak? Dosa kalau nggak memenuhi. Sama, orang tua tidak memenuhi hak anak, dosa orang tuanya. Dosa. Apa saja hak anak? 1, ayyuhsina ismahu, ngasih nama yang baik. Sabun, ngasih nama yang baik, sudah. Jangan asal bahasa Arab loh, pada artinya. Nama kok Siti Mikrofah, bagus, tapi artinya ciduk, bermandi itu Mikrofah. Ya, Siti Khingziroh. Wah keren Pak Khingziroh, artinya apa? Babi. Dulu saya punya teman namanya Tuban Pak, Ahmad Tuban. Tuban itu artinya celana dalam. Akhirnya dia chat temannya, terus ganti namanya, ya, Tuban. Oh ganti nama, cek di kampus kok namanya jelek. Terus nah ini hati-hati, ngasih nama yang baik. Sudah selesai. Yang kedua, wa yu'allimahu alkitab. Tugas orang tua ngajari anak ngaji, ngajari anak ilmu. Nggak bisa ya Pak Saiful, maka titipkan di sekolah. Saya pernah itu Bu, memarahi istri saya. Marahin siapa Bu? Istri ya Bu ya, bukan marahin jenengan dulu. Marahin istri saya. Ya, saya daftarin anak saya di TK. Terus udah saya bayarin semua. Gurunya ngasih kartu SPP. Pak ini ke SPP nih, monggo dibayar paling lambat tiap bulan tanggal 10. Oh gitu, saya bawa pulang kartu SPP. Saya kasihkan ke istri saya. Iki wis tak bayari kabeh, seragamnya udah, daftar ulang semua sudah. Ini SPP, tolong dibayarin tiap bulan. Dibuka sama istri saya. Jebret. Sebulannya 320.000. Berapa Bu? 320.000. Mati lampu ya? Oke, 320.000. Nah, istri saya bilang apa? Wah, ngawur larang tenan nih. TK kok 300. Padahal ning belajar ngancing ke baju. Taruh pipis dewe, dewe katanya. Terus saya bilang ke istri saya, ya nek kowe ora ikhlas ya diulang dewe. Betul enggak Bu? Ya. Apa jawaban istri saya? Ya ora iso tak ulang dewe bocah ngeng. Sama. Akhirnya saya tanya istri saya, milih mulang dewe apa bayar? Yo bayar. Nah, yang ikhlas saya bilang. Akhirnya istri saya bayar, Pak. Karena kewajiban yang nomor 2 tadi digantikan oleh guru. Nah, jenengan di sini sekolah negeri itu kan nggak ada SPP-nya, betul nggak? Sudah dibayari siapa? Pemerintah. Kadang kita tuh suka protes aja sama pemerintah. Anak kita sekolah sudah dibayarin. Iya, ya. Kasihan Pak Jokowi lah Bu.
ya. Wah, ini Pak Saiful pendukung Jokowi, enggak. Saya bukan kampanye, enggak. Tapi saya ingin mengatakan bersyukur kita itu, ya Bu ya, anak kita sudah dihandle dengan uang pemerintah. Maka saya katakan ke istri saya, nabung setiap hari minimal 5.000, aku 5.000, kamu 5.000. Alhamdulillah sekarang sudah SD anaknya, ya. SPP-nya agak murah, SD 250.000, tapi mobil antar jemputnya 360, cateringnya 150. Berarti tiap bulan saya bayar berapa itu? 250, 360 berapa? 600 kan? Lebih 10.000 tambah 150 berapa itu? 750.000. Anak SD itu, ya, anak SD. Lah kok bisa Pak saya pun bayar? Saya bukan PNS Bu, saya lelaki pengangguran. Pekerjaan saya adalah lelaki panggilan. Hari ini saya dipanggil ke sini. Moga-moga pulangnya disambung ya Pak. Ya, apa yang membawa saya ke sini? Satu adalah ilmu pengetahuan. Nah, maka hak anak itu tadi. Yang ketiga, belum saatnya dinikahkan. Jadi ini kewajiban orang tua. Maka orang tua mulai sekarang nabung, karena sewa tenda larang. Sound system yang mahal, betul nggak? Ibadah paling murah itu nikah aslinya Pak. Nikah, ibadah paling murah itu nikah. Butuh 5 orang tok. Mempelai pria, mempelai wanita, saksi, wali, penghulu. Cukup nggak nikahnya? Cukup kan? Sah nggak nikahnya? Sah. Lah kok jadi 100 juta? Geng? Apa Bu? Nikah itu akhirnya biayanya ngalah ke haji Pak. Betul nggak? Iya. Kok bisa seperti itu ya? Nggak tahu ceritanya dulu gimana. Ya alhamdulillah saya dulu karena saya orang nggak punya, nikah saya cuma habis 5 juta. Ya uangnya hanya segitu karena jauh Bu tempatnya. Ya saya asli Banten Bapak Ibu. Pandeglang, ujung kulon, makanya lebih ganda. Ya, dapat istri Jawa Timur, tinggalnya di Jawa Tengah. Nah, rezeki itu kayak gitu ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan ini. Ini kemarin sudah saya sampaikan ke anak-anak. Saya ingin orang tua memfollow up supaya anak kita itu nggak berani sama orang tua. Dijaga ininya Pak, otak yang bawah ini dijaga. Hati-hati. Ya, hati-hati udah kelas 9 apalagi. Hati-hati dengan otak ini. Otak ini rusak itu sebabnya sepele. Orang tua sering membentak anak, tapi menyakitkan kalimatnya. Hati-hati. Contoh, anak diuneke goblok sama orang tuanya, kurang ajar. Wah, itu anak tuh nancep di sini nih luka, di sini tertanam. Aku bocah goblok jare wong tuaku. Akhirnya apa? Perkataan orang lain ke kita itu jadi sugesti Bapak Ibu. Maka hati-hati para orang tua. Ada nggak anak yang membunuh orang tuanya? Di berita ada nggak? Itu. Maka di sini saya mohon orang tua boleh negur anak, tapi hindari kalimat-kalimat yang bikin sakit hati. Ya, apalagi sampai keluar isi kebun binatang. Di Magelang saya alami Pak. Wah, malu sekali saya. 500 orang, 250 kelas 9, 250 orang tua. Ada pengawas dari Dinas Kabupaten Magelang, ada Pak Kiai desa situ, kepala sekolah, semua ada. Ada anak itu angkat tangan nggak mau doain orang tuanya. Setelah saya tanya, kenapa kamu nggak mau doain orang tuamu? Jawaban anak ini sederhana. Saya sakit hati Pak, karena hari ini itu saya jadi babi, besok saya jadi asu Pak. Iya, anak itu
sering sekali meluapkan kalimat yang nggak baik. Dan akhirnya apa? Yang nyala otak ini reptil loh Bu. Reptil itu apa saja Pak Saiful? Ular. Ular itu kalau ditegur, nurut apa melawan? Melawan. Kok ada anak melawan orang tuanya? Kenapa? Otak reptilnya yang nyala. Kok bisa seperti itu? Dari kecil sering disakiti hatinya, disakiti jiwanya. Nah, untuk jelas ini, hati-hati, hati-hati. Saya mohon betul. Saya tuh bulan kemarin, saya menyidang 2 orang tua. Anaknya itu nggak mau masuk kelas, nggak mau masuk kelas. Sampai sekolah cuma sampai depan, pulang lagi sampai gurunya kewalahan. Akhirnya saya bilang, panggil orang tuanya. Siapa Pak? Bapaknya apa ibu? Dua-duanya saya bilang, panggil, suruh nemui saya. Ketemu, saya sidang 2 orang tuanya. Apa anak itu bilang? Kenapa kamu nggak mau sekolah? Ya nggak apa-apa, males aja. Kasihan orang tuamu. Orang tuamu udah sayang sama kamu. Alah, bapak saya nggak sayang sama saya Pak. Ibu saya juga nggak sayang. Apa bisa? Nah, kalau mereka sayang sama saya, mereka nggak cerai kok. Ya, mereka kalau sayang sama saya nggak seperti itu. Terus saya tanya, kamu benci sama orang kamu? Iya, saya benci mereka berdua. Hati-hati gitu, ya hati-hati gitu. Karena anak itu kalau udah terluka hatinya, masya Allah, ya kasihan, ya kasihan sekali. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sayangi keluarga kita masing-masing. Yang kedua, otak limbing Bapak Ibu, isinya perasaan. Jaga perasaan anak kelas 9. Kalau sudah kelas 9, jadilah teman ngobrol ya Bu ya. Ya, jadilah teman bicara. Kalau anak sudah nggak mau ngobrol sama orang tua, dia nanti ngobrolnya sama orang lain, sama internet. Akhirnya nurutnya sama orang lain. Ya, kalau anak laki-laki, nyun sewu ibu-ibu, jangan negur putra jenengan ya di saat perutnya lapar. Nek wong lanang ra iso dikandani pas perutnya lapar, ngamuk nanti. Ya Bu ya, tes ke suami Anda. Pak, lapar diseneni istrinya enak nggak Pak? Rasanya pengen gitu ya. Lapar, sini langsung cepot-cepot. Karena hipotalamus otak laki-laki itu berbeda sama anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan beda. Harus bapaknya yang ngomongi pelan-pelan. Ya, maka bapak-bapak yang sewu harus sering ngobrol sama anak perempuannya, supaya anak perempuannya cinta pertamanya adalah bapaknya. Kalau anak perempuan tidak dapat cinta dari bapaknya, itu biasanya mencari cinta dari laki-laki lain. Jangankan anak, ibunya yang sama. Kalau tidak dapat cinta, oh bisa seperti itu. Itulah namanya manusia, namanya nafsu, kebutuhan cinta diperhatikan. Ya, diperhatikan. Wah, saya dulu punya anak didik itu kasihan Pak Ibu. Sampai saya panggil bapaknya, Pak, nikahkan putrinya sekarang, hari ini juga. Suruh pilih mau nikah sama siapa? Pacarnya 5. Mau gimana? Setelah saya tanya, kenapa kau pacaran sampai 5 orang itu? Anda ini jawab apa? Mereka baik semua Pak sama saya. Yang ini suka ngasih pulsa, yang ini beliin paket data, yang ini nraktir mie ayam, yang ini ngajak jalan-jalan. Semua dipacarin. Alasan dia sederhana, mereka baik, lebih baik daripada bapak saya. Mereka perhatian, lebih perhatian daripada orang tua saya. Nah ini bahaya, SMA itu. Sampai orang tuanya saya panggil, oh anaknya sujud-sujud. Alhamdulillah ini. Nah itu. Maka ini saya katakan. Nah, emosi perasaan itu kalau sudah anak besar didengarkan keluhannya. Terus jangan dibaik
dari rumah sakit jiwa. Banyak anak SMA itu datang ke rumah sakit jiwa konsultasi kejiwaan. Ditanya sama dokternya, "Wong tuamu ngerti ora?" "Boten." "Lah kok iso?" "Anek saya ngomong sama orang tua ya tambah saya dimarahin dong." "Kok kamu gak curhat sama orang tuamu?" "Nek saya curhat sama bapak sama ibu malah dipahido ya." "Kuwi gak salahmu dhewe. Kuwi otakku yang bermasalah." Nah ini repot. Maka saya mohon anak dikondisikan otak limbiknya. Kalau dia salim pamit sekolah, dia ilusi belajar yang semangat. Wah Bu, itu setiap hari jenengan lakukan, membekasnya di sini. Anak cium, terus jenengan lurus kepalanya. Bapak doakan sukses, belajar yang rajin. Sini ya Bu. Kalau jenengan nggak mau lurus sininya, tepuk pundaknya. Tepuk pundaknya. Itu namanya penghargaan non-verbal. Kalau ibu saya sukanya mijeti kaki kalau malam, mijeti kaki anaknya sambil ngasih nasihat. Ibu saya, karena ibu saya nggak sekolah jadi tahunya ya gitu. Tapi itu membekas di hati saya, ya betul-betul membekas. Nah banyak orang tua sekarang sama anak hubungannya tidak baik. Ini awal masalah. Jadi kalau jangan mental Pak, awal permasalahan sama anak itu apa? Renggangnya komunikasi. Awal masalah di rumah itu. Itu ya Bu ya, bukan uang jajan, bukan uang jajan. Itu lain nomor sekian penghargaan. Nah maka kalau penghargaan sudah jalan naik ke atas lagi otak manusia namanya neokortex, isinya imajinasi. Maka Bapak hari ini sudah tanya ke anak, besok mau lanjut sekolah kemana? Kalau dia jawab MAN Pak, SMK Pak, SMA Pak, berarti otak yang atas ada. Saya sampai sekolah negeri, alhamdulillah Muhammad. Yang atas nol otaknya. Ya Bu ya, diaktifkan. Caranya yang kedua, kalau jenengan ngasih uang jajan, tolong ditanya, "Mas, ini jajan nih, ibu pengen ngerti, kamu cita-citanya apa loh?" Orang tua harus tanya seperti itu. Bapak juga sama, "Mbak, ini jajan nih, Bapak pengen ngerti jajannya baik, dua cita-cita apa?" Kalau anak nggak punya cita-cita, itu sekolah nggak jelas tujuannya. Betul nggak? Nggak punya target, nggak punya tujuan apa-apa kok. Anaknya nggak punya cita-cita, orang tuanya nggak pernah nanya, saya yakin orang tuanya nggak tenangan berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak saya jadi apa ya? Jadi apa? Bingung kan? Bingung. Tapi ketika jenengan tahu anaknya mau jadi tentara misalkan, saya yakin jenengan akan mau tergerak untuk sholat duha.